Anda tahu kan, biasanya pas kita mengutip perkataan orang lain, katakanlah saat Anda lagi ngobrol santai di pantry kantor, ada semacam ilusi yang terjadi di situ. Ya, semacam ilusi objektivitas. Betul. Anda cerita ke rekan kerja Anda, lalu bos bilang, kerjakan laporan itu sekarang juga. Pada momen itu Anda mungkin merasa kalau Anda ini cuma sebuah mesin pemutar pita kaset. Seolah-olah Anda merasa sangat netral. Iya, netral. Anda pikir Anda cuma merekam kata-kata dari ruangan bos, membawanya ke pantry, terus memutarnya ulang buat didengarkan teman Anda. Tidak ada yang berubah dari pesan aslinya kan? Kita memang sangat terbiasa berpikir seperti itu. Kita berasumsi bahwa bahasa itu cuma semacam kendaraan yang transparan. Kendaraan buat memindahkan informasi dari titik A ke titik B. Sangat mekanis dan terlihat tidak berbahaya sama sekali. Persis, padahal kenyataannya jauh dari itu. Oke, mari kita bedah ini dalam penjelajahan mendalam kita hari ini. Karena begitu Anda masuk ke dunia analisis wacana, pita kaset yang Anda pikir netral itu ternyata adalah sebuah ruang penyuntingan yang sangat manipulatif. Ruang penyuntingan yang penuh dengan pertarungan. Benar sekali. Selamat datang di bedah materi kita. Hari ini kita akan membongkar sebuah buku yang sangat padat, buku yang revolusioner, dan ya mungkin akan sedikit mengacaukan cara Anda memandang diri Anda sendiri. Buku ini terbit di tahun 1991, ditulis oleh Paul J. Thibault. Judulnya Social Semiotics as Praxis, Text, Social Meaning Making, and Nabokov's Ada. Misi kita dalam penjelajahan ini sebenarnya sederhana tapi masif. Kita mau melihat bahwa bahasa bukanlah alat untuk sekedar mengekspresikan isi kepala Anda. Bahasa adalah sebuah tindakan sosial. Sebuah arena pertarungan kekuasaan. Dan cara Anda mengutip perkataan orang lain tadi, itu sebenarnya adalah cara Anda memetakan siapa yang memegang kendali di dunia Anda. Tapi untuk bisa melihat bahasa sebagai arena pertarungan, kita justru harus mundur selangkah dulu. Kita harus membongkar sesuatu yang jauh lebih fundamental. Maksudnya sebelum kita masuk ke tata bahasanya. Ya, sebelum kita bisa memahami tata bahasa atau cara kerja sebuah teks, kita harus menjawab satu pertanyaan yang sifatnya sangat filosofis. Saat Anda berbicara, siapa sebenarnya yang sedang berbicara? Itu pertanyaan yang terdengar konyol sih pada awalnya. Maksud saya kalau saya membuka mulut ya tentu saja saya yang berbicara. Itu asumsi yang wajar. Karena selama ini kita dididik oleh filosofi Descartes, mungkin tanpa kita sadari. Anda tahu kalimat terkenal, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Tepat. Kita punya keyakinan yang mengakar kuat bahwa di dalam tengkorak kita ini ada sebuah diri yang utuh. Sebuah pusat kesadaran yang terisolasi, orisinal, dan mandiri. Dan si diri ini menggunakan kata-kata kayak seorang tukang kayu yang menggunakan palu. Di mana palu itu ya cuma alat bantu saja. Nah, konsep pusat kesadaran itulah yang jadi target utama kritik Thibault di awal bukunya. Dia mengkritik tajam pandangan Anne Benfield dan Cartesian ini. Karena dalam tradisi linguistik klasik, bahasa itu cuma dianggap sebagai cermin ya. Betul sekali. Seolah-olah Anda punya pikiran murni atau emosi murni di dalam kepala Anda. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum bahasa itu sendiri muncul. Lalu Anda tinggal mencari kata-kata yang pas untuk membungkus pikiran tersebut, gitu kan? Dan mengirimkannya keluar. Ya, dan Thibault menolak keras ide ini. Menurutnya cermin itu tidak pernah ada. Subjek atau si diri yang sering kita banggakan itu tidak mendahului bahasa. Berarti kita tidak punya pikiran murni yang terisolasi. Sama sekali tidak. Pikiran, kesadaran, dan bahkan identitas Anda sebenarnya dibentuk oleh wacana sosial yang saling bertabrakan di luar sana. Tunggu, biarkan saya mencerna ini sebentar. Jadi, alih-alih saya menjadi seorang penyanyi solo yang menulis lirik orisinal dari kedalaman jiwa saya ini sebenarnya lebih seperti seorang DJ? Analogi DJ itu sangat menarik. Maksud saya, sebagai DJ, saya mengambil sampel audio dari berbagai tempat. Norma dari orang tua saya, aturan dari sekolah, jargon dari lingkungan kerja, tren dari media sosial. Lalu saya meremix semua sampel itu di dalam otak saya dan memutarnya kembali sebagai suara saya. Hal yang sangat memukau di sini adalah analogi DJ Anda itu menangkap inti masalahnya dengan sangat presisi. Saat Anda berbicara, Anda sedang memutar sebuah remix sosial. Dan implikasi dari remix ini kan pasti sangat besar. Tentu saja, ini mematikan ilusi tentang adanya pengarang tunggal. Setiap ucapan yang keluar dari mulut Anda bukanlah suara satu entitas yang berdaulat. Melainkan arena pertemuan dari berbagai suara sejarah dan masyarakat. Tepat. Thibault banyak mengambil inspirasi dari pemikir Rusia, Mikhail Bakhtin.
yang memperkenalkan ide tentang heteroglosia. Heteroglosia. Bisa Anda jelaskan sedikit soal itu? Bayangkan heteroglosia seperti ini. Tidak ada kata yang benar-benar netral atau baru keluar dari kamus. Setiap kata yang Anda gunakan sudah pernah digunakan oleh jutaan orang lain sebelumnya. Dalam berbagai situasi dan dengan berbagai niat yang berbeda-beda. Ya, kata-kata itu membawa bagasi sejarahnya masing-masing. Jadi, suara batin Anda di dalam kepala sebenarnya lebih mirip sebuah ruang rapat yang penuh dengan berbagai wacana sosial yang sedang berdebat satu sama lain. Oke, tapi jika diri saya ini hanyalah sebuah ruang rapat atau meja mixing DJ dari wacana sosial yang sudah ada, pertanyaan logis berikutnya adalah, lalu bagaimana masyarakat bisa berubah? Pertanyaan yang bagus. Kalau kita semua cuma memutar ulang sampel-sampel aturan sosial, bukankah dunia ini akan statis begitu-begitu saja? Disinilah kerangka semiotika sosial menjadi sangat penting. Semiotika sosial tidak melihat teks atau ucapan sebagai produk mati yang bisa Anda letakkan begitu saja di bawah mikroskop. Jadi bahasa itu lebih ke proses yang hidup ya? Sebuah dialektika yang produktif. Thibault menggunakan konsep dari Michael Halliday yang disebut realisasi atau realisasi. Inti dari konsep ini adalah bahwa makna tidak menempel pada kata-kata secara permanen atau pasif. Oke, maksudnya makna itu tidak seperti label harga yang ditempelkan pada barang di supermarket, yang nilainya tetap sama siapapun yang membelinya. Persis seperti itu. Makna tidak benda statis. Makna diciptakan dan bertindak berdasarkan konteks situasi. Bisa beri contoh konkretnya? Kalau saya menepuk pundak Anda dan bilang, "Bagus," setelah Anda menyelesaikan presentasi yang sulit. Itu adalah pujian. Konteksnya menciptakan makna dukungan. Tapi kalau saya baru saja tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke laptop Anda, dan Anda menatap saya sambil bilang, "Bagus." Nah, kata yang keluar persis sama. Leksikonnya sama, tapi maknanya berubah total. Menjadi deklarasi perang atau sarkasme tajam. Berarti kata-kata mewujudkan makna sosial, tapi tindakan menggunakan kata-kata itulah yang secara aktif menciptakan realitas sosial kita dari detik ke detik. Betul. Dan yang perlu diingat, ada satu konsep kunci di sini yang diambil dari Ilya Prigogine. Namanya metastabilitas. Metastabilitas, ini terdengar sangat rumit dan fisika banget. Saya mencoba membayangkan ini bukan sebagai konsep fisika abstrak, tapi mungkin seperti permainan Jenga. Menarik. Bagaimana itu? Menara Jenga itu kan berdiri seolah-olah stabil, tapi sebenarnya dia metastabil karena setiap kali seseorang menarik atau mendorong balok kayu secara perlahan, menara itu bergetar. Dia beradaptasi mencari keseimbangan baru tanpa harus langsung runtuh. Itu cara visual yang sangat membantu untuk memahami metastabilitas. Sistem sosial kita atau aturan tata bahasa kita tidak pernah berada dalam keseimbangan yang diam membeku. Jadi sistemnya selalu terbuka terhadap perubahan? Ya, selalu terbuka dan secara konstan mengalami perturbasi atau gangguan-gangguan kecil. Ada gaya tarik-menarik yang tiada henti antara kekuatan yang ingin memelihara sistem dan kekuatan yang menantangnya. Tunggu dulu. Jika sistem ini metastabil, apakah itu berarti saat saya salah memilih kata saat rapat? Atau saya sengaja menggunakan nada sinis saat merespon email dari departemen lain? Saya sedang sedikit mengubah keseimbangan seluruh sistem sosial di kantor tersebut. Memang itulah yang terjadi di tingkat mikro. Disitulah letak kekuatan bahasa sebagai praksis. Praksis berarti tindakan material dan politis. Berarti setiap pilihan leksikogramatikal yang saya buat punya konsekuensi, entah itu sekedar memilih kata benda atau kata kerja. Iya, atau sekedar menentukan nada suara dan memilih jeda. Semuanya berpotensi mereproduksi aturan atau justru menantang norma tersebut. Inilah kenapa bahasa disebut sebagai praksis. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah seperangkat tindakan yang mengukuhkan atau secara perlahan meruntuhkan tatanan sosial di sekitar Anda. Tepat sekali. Dan untuk melihat bagaimana pertarungan sistemik ini terjadi secara konkret, kita harus melihat hal yang paling sering kita lakukan sehari-hari. Melaporkan perkataan orang lain seperti cerita tentang bos di pantry tadi. Ya, mengutip perkataan orang lain adalah laboratorium yang paling sempurna untuk mengamati pertarungan kekuasaan ini. Thibault menguraikan tipologi dari Michael Halliday tentang hal ini. Tipologi tentang quoting dan reporting kan? Mengutip secara parataksis dan melaporkan secara hipotaksis. Mari kita perjelas bedanya. Kalau Anda menggunakan kutipan langsung, Anda berkata, bos berkata, saya akan mengevaluasi kinerjamu besok. Apa yang sebenarnya terjadi di situ secara sosial? Saat Anda menggunakan kutipan langsung,
Holiday menyebut bahwa Anda sedang memproyeksikan wordings atau bentuk kata aslinya. Anda berusaha merekonstruksi peristiwa tuturan tersebut seakurat mungkin. Jarak interpersonalnya sangat dekat ya? Betul. Anda seolah-olah membuka portal waktu dan membawa kata-kata asli, intonasi, dan perspektif dari bos Anda langsung masuk ke dalam percakapan Anda saat ini. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini seperti perbedaan antara memutar rekaman video mentah dari sebuah kejadian, dibandingkan dengan saya menceritakan kembali kejadian itu kepada Anda dengan versi dan bias saya sendiri. Perbandingan yang sangat akurat. Karena biasanya, kita jarang memutar video mentah itu. Saya lebih sering menggunakan laporan tidak langsung, saya akan bilang ke teman saya, bos mengatakan bahwa dia akan mengevaluasi kinerja saya keesokan harinya. Dan transisi kecil itu mengubah seluruh lanskap kekuasaan. Dalam laporan tidak langsung, Anda tidak lagi memproyeksikan wordings. Anda memproyeksikan meanings atau maknanya. Iya, perhatikan apa yang saya lakukan secara tata bahasa tadi. Saya mengubah kata ganti saya milik bos menjadi dia. Dan Anda juga mengubah keterangan waktu besok menjadi keesokan harinya. Jarak interpersonalnya tiba-tiba menjadi sangat jauh dan lebih abstrak. Dan yang paling penting, peristiwa itu sekarang disesuaikan dengan agenda saya sebagai pelapor. Yang kedua ini benar-benar sebuah permainan kekuasaan. Permainan kekuasaan yang sangat halus. Mengutip perkataan orang lain, atau yang sering disebut sebagai the alien word, adalah sebuah praktik mikroetnografi. Mikroetnografi yang menentukan garis batas antara insider dan outsider ya? Persis, pelapor memposisikan dirinya di atas atau sejajar dengan yang dilaporkan. Anda menentukan siapa yang suaranya dipertahankan sebagai orang dalam dan siapa yang suaranya dimanipulasi sebagai orang luar. Itu bikin saya merinding memikirkan betapa seringnya saya melakukan itu tanpa sadar. Tapi ini menimbulkan satu pertanyaan besar di kepala saya. Silakan. Jika ada pertarungan antara wordings yang menjaga suara asli dan meanings yang didominasi oleh pelapor, apa yang terjadi jika kedua kekuatan ini bertabrakan di dalam satu kalimat yang persis sama? Pertanyaan yang membawa kita pada contoh pamungkas dari buku Tibol. Untuk menunjukkan tabrakan ini, kita masuk ke analisis Free Indirect Discourse atau wacana tidak langsung bebas dalam novel Ada karya Vladimir Nabokov. Wacana tidak langsung bebas. Ini adalah area di mana garis pemisah antara siapa yang bercerita dan siapa yang mengalami menjadi sangat kabur. Betul. Mari kita bedah kutipan spesifik dari teks yang dianalisis Thibault. Ada dua kalimat pendek yang berurutan. Kalimat pertama bunyinya, "She was on bad terms with memory." Dia memiliki hubungan yang buruk dengan ingatan. Lalu kalimat kedua, "She thought the servants would be up soon now." Dia pikir para pelayan akan segera bangun sekarang. Kalau saya membaca novel itu sambil lalu, rasanya tidak ada yang aneh. Terdengar seperti prosa naratif standar. Tapi, kalau kita pasang mikroskop leksikogramatikal di sini, ada sesuatu yang sangat aneh. Mari kita lihat kalimat pertama tadi. She was on bad terms with memory. Biasanya, kata ingatan atau memori itu kan kata kerja mental. Itu adalah sebuah proses berpikir yang dilakukan oleh kesadaran seseorang. Tapi di sini, memori dijadikan kata benda, sebuah atribut atau entitas relasional. Betul. Konstruksi gramatikal ini dikendalikan dari luar. Hal ini memadukan suara narator yang mengatur tata bahasa dengan suara karakter Ada yang merasakan kondisi mental tersebut. Narator bertindak sebagai sang outsider yang sedang mengklasifikasikan kondisi psikologis si karakter dari luar. Ya, ada konflik di situ. Dan konflik itu memuncak di kalimat kedua. She thought the servants would be up soon now. Perhatikan benturan waktu di kalimat itu. Ada kata now atau sekarang yang merupakan penanda waktu dari sebuah kutipan langsung. Kata sekarang itu kan mengakar pada momen saat ini yang sedang dialami oleh karakter Ada sebagai seorang insider. Tapi kata now yang hidup di masa kini, itu dipaksa digabungkan dengan tata bahasa masa lalu atau past tense, yaitu kata thought dan would be. Ya ampun, Anda benar. Narator secara paksa menarik kita mundur ke masa lalu melalui kata kerjanya. Tapi pada saat yang sama, si karakter menahan kita di masa kini melalui kata sekarang. Ini menciptakan semacam ruang hibrida. Tepat sekali, dua sudut pandang yang berbeda, dua realitas sosial, milik narator dan milik karakter Ada, keduanya bertumpuk dan saling menginvasi di dalam satu frasa pendek. Jadi apa sebenarnya makna dari semua ini? Mengapa fenomena tumpang tindih ini begitu revolusioner?
Karena di dalam satu kalimat pendek itu, suara narator sebagai outsider dan suara karakter Ada sebagai insider sedang bertarung memperebutkan dominasi wacana. Ini membuktikan secara gramatikal bahwa teks tidak pernah dikendalikan oleh satu otoritas monolitik. Tidak ada satu diri yang mengontrol kalimat itu. Ya, fenomena ini adalah bukti konkret dari apa yang disebut sebagai dialogisitas. Bahasa selalu merupakan medan pertempuran antar posisi sosial, bahkan di level intinya yang paling dasar. Ini sungguh membuka mata. Kesimpulannya, bahasa bukanlah cermin yang sekedar memantulkan pikiran kita yang sudah jadi dari dalam diri. Tata bahasa adalah serangkaian pilihan tindakan atau praksis. Dan tanpa kita sadari, pilihan-pilihan itu mengungkuhkan atau justru menghancurkan aturan sosial. Ini sesuatu yang sangat relevan untuk Anda bawa ke dunia nyata. Bagi Anda yang mendengarkan, mulai sekarang setiap kali Anda merangkum ucapan bos Anda atau menceritakan kembali argumen pasangan Anda, Sadarilah bahwa Anda sedang melakukan manipulasi tata bahasa. betul, Anda sedang menempatkan suara mereka ke dalam hierarki sosial Anda. Anda sedang memutuskan siapa yang memegang kendali atas realitas melalui pilihan leksikogramatikal Anda. Anda menundukkan sesuatu yang tadinya berada di luar kendali Anda ke dalam wilayah otoritas Anda sendiri. Penjelajahan kita hari ini melalui karya Thibault benar-benar luar biasa. Namun, sebelum kita menyudahi penjelajahan mendalam kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Silahkan. Jika teori ini benar, bahwa suara batin kita sebenarnya hanyalah kolase dari wacana sosial dan aturan-aturan luar yang sedang berdebat satu sama lain, lalu saat Anda sedang duduk diam dan berbicara dengan diri Anda sendiri, di dalam kepala Anda, siapa sebenarnya yang sedang berbicara? Dan suara siapa yang sedang Anda bungkam di dalam sana? Teruslah pertanyakan realitas yang Anda bangun setiap kali Anda membuka mulut. Nikmati eksplorasi di sekitar Anda dan perhatikan baik-baik tata bahasa yang Anda gunakan. Salam hangat dan teruslah menjelajah.